Sobat Hebat, semangat bergerak dan melangkah maju kembali tercermin dari seluruh penjuru Universitas Airlangga selama sepekan terakhir. Sebagai universitas yang terus bertumbuh, Unair tidak pernah berhenti mengukir prestasi, melahirkan inovasi, dan menghadirkan dampak nyata baik di dalam ruang akademis maupun langsung di tengah masyarakat. Sederet catatan membanggakan dan agenda penting dari Civitas Akademika telah kami rangkum secara ringkas dan terpercaya. Lewat Weekly On Cam, mari kita simak kembali rekam jejak inspiratif Unair selama 1 minggu ke belakang. Bareng aku, Naomi Adriela Yunzira dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Inilah informasi selengkapnya. Berita pertama, tekan angka pengangguran terdidik, Unair gelar ACESFA hadirkan 63 perusahaan dan ribuan peluang karir sebagai bentuk komitmen dalam menjembatani talenta muda menuju dunia kerja global. Universitas Airlangga melalui Pusat Karir dan Keberdampakan Alumni menggelar Airlangga Career and Scholarship Fair ke-43. Agenda strategis yang memadukan bursa kerja dan pameran beasiswa ini dibuka secara resmi oleh Rektor Unair pada Selasa 19 Mei 2026, bertempat di Airlangga Convention Center, Kampus Mercy. Acara ini pun sukses menarik perhatian serta antusiasme yang luar biasa dari ribuan mahasiswa, alumni, hingga masyarakat umum yang memadati lokasi sejak pagi hari. Dalam sambutannya, Rektor Unair, Profesor Dr. Muhammad Madian SE, MSI, MFin menyoroti dinamika dunia kerja saat ini yang syarat akan disrupsi teknologi, transformasi industri, serta kompetisi global. Merujuk pada Badan Pusat Statistik, ia memaparkan bahwa angka pengangguran terdidik dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2026 telah menembus angka 1 juta orang. Menyikapi realita tersebut, Profesor Madian menegaskan bahwa fenomena ini menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian berkesinambungan. Ia menambahkan bahwa indikator keberhasilan perguruan tinggi kini tidak lagi bertumpu pada capaian akademik semata, melainkan pada aspek ketangkasan, kemampuan adaptasi, dan keluasan jaring para lulusan dalam menjawab kebutuhan riuh masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Ketua PKKA Unair Profesor Dr. Nisful Laila SEMkom CRA menjabarkan bahwa perhelatan kali ini didukung oleh 63 mitra perusahaan serta 5 lembaga pendidikan dengan total 10.500 peserta. Ia menjelaskan bahwa selain bursa kerja, ajang ini juga memfasilitasi pengembangan kompetensi melalui konseling karir dan review dokumen rekam jejak atau CV. Lebih lanjut, Profesor Nisful menilai keterlibatan puluhan mitra ini merefleksikan tingginya kepercayaan dunia industri terhadap kapabilitas lulusan Universitas Airlangga. Melalui sinergi kuat ini, ia berharap para alumni tidak hanya menggenggam gelar akademis, melainkan memiliki kesiapan matang untuk berkontribusi nyata dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Berita kedua, Wamenkes RI kunjungi FK Unair, dorong kolaborasi dan penguatan riset kesehatan. Universitas Airlangga kembali menerima kunjungan penting dari jajaran pemerintah pusat guna membahas penguatan sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga riset medis nasional. Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Benjamin Paulus Octavianus SPPK, pada Kamis 21 Mei 2026 bertempat di ruang sidang Dekan Fakultas Kedokteran Kampus Dharma Wangsa A, Unair. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan disambut oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Community Development serta dekan dan para guru besar di lingkungan Fakultas Kedokteran Unair. Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus SPPK menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan Universitas Airlangga
atas dedikasi dan kontribusi besarnya terhadap pelayanan kesehatan nasional. Selaku pejabat yang mengemban mandat langsung dalam mengawal bidang pendidikan dan pelayanan medis, ia menggarisbawahi bahwa Indonesia memiliki banyak pakar hebat. Namun, ia menyayangkan bahwa selama ini sektor penelitian belum mendapatkan dukungan penuh dari negara. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan berkomitmen penuh untuk memfasilitasi sekaligus mendanai beragam riset potensial serta inovasi yang lahir dari institusi pendidikan. Lebih lanjut, Dr. Benjamin mengulas pentingnya penguatan sistem kesehatan serta akselerasi misi pemberantasan tuberkulosis yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Ia menilai banyak terobosan medis luar biasa di dalam negeri yang belum tersosialisasi dengan luas kepada publik. Untuk itu, pihak kementerian membuka ruang kolaborasi yang lebih masif dengan perguruan tinggi seperti UNAIR, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Menanggapi diskusi hangat bersama para pakar FK UNAIR, Wakil Menteri Kesehatan pun membuka peluang komunikasi intensif dan mengajak universitas untuk membentuk tim koordinasi khusus agar implementasi dari gagasan riset ini dapat berjalan optimal demi kemaslahatan masyarakat. Setelah rangkaian kabar terbaru dari kampus dalam sepekan terakhir, kini kita masuk ke segmen yang pasti ditunggu, yaitu kabar prestasi. Di bagian ini, kita bakal menyampaikan prestasi membanggakan yang berhasil diraih sobat hebat, yang pastinya bukan sekedar membanggakan, tapi juga menginspirasi bagi kita semuanya. Inovasi ekosistem wakaf digital, mahasiswa UNAIR raih juara 1 karya ilmiah Quran. Kabar membanggakan datang dari prestasi mahasiswa Universitas Airlangga di tingkat nasional. Tim mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR sukses mencetak torehan gemilang dalam lomba karya tulis ilmiah Quran LKTIQ dalam ajang Al-Hikmah Competition yang diselenggarakan oleh PMM Undiksa di Universitas Pendidikan Ganesha, Bali pada Sabtu 3 Mei 2026. Tim bernama Jajaran 3 yang beranggotakan Cynthia Safira Putri, Muhammad Miftahul Nizar, dan Muhammad Naufal Fauza ini berhasil meraih juara lewat inovasi mutakhir di bidang investasi syariah untuk industri tekstil. Dalam kompetisi tersebut, tim FEB UNAIR menggagas karya ilmiah mengenai cetak biru ekosistem wakaf produktif digital modern yang mengintegrasikan instrumen investasi syariah dengan kecerdasan buatan, machine learning, serta teknologi blockchain. Ide inovatif tersebut lahir dari keprihatinan mereka terhadap pelaku UMKM tekstil lokal yang mengalami keterbatasan akses permodalan akibat hantaman produk impor, di tengah potensi wakaf nasional yang belum terkelola secara optimal. Melalui skema ini, dana wakaf uang dari masyarakat akan dikelola dan disalurkan secara otomatis kepada UMKM yang dinilai layak oleh sistem kecerdasan buatan dengan transparansi data yang dijamin penuh oleh teknologi blockchain. Pilihan untuk berfokus pada sektor tekstil didasari atas besarnya daya serap tenaga kerja pada industri tersebut. Meskipun saat ini kondisinya kian terhimpit dan terancam, stagnan akibat kalah bersaing dengan harga pasar produk impor. Melalui platform berbasis teknologi ini, tim mahasiswa UNAIR berharap pengelolaan wakaf tidak lagi bersifat pasif, melainkan mampu menjelma sebagai ekosistem produktif yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Selain menjadi solusi konkret bagi pelaku usaha, riset ini diharapkan mampu memacu partisipasi generasi muda dalam gerakan wakaf produktif sekaligus mendukung realisasi target global pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Oke, sobat hebat,
Selesai sudah Weekly on Cam edisi kali ini. Untuk detail berita lainnya, Sobat Hebat bisa langsung membacanya di www.unair.ac.id/news. Jangan sampai ketinggalan info seru lainnya dari Unair ya. Saya, Naomi Adriela Yunzira, pamit dulu. Tetap semangat dalam beraktivitas, selalu jaga kesehatan kalian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam Unair Hebat!